Kasus Endro bin Sutarjo, mengelola limbah B3 tanpa izin. Endro bin Sutarjo, 45 tahun dengan pekerjaan wira swasta diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa telah melakukan pengelolaan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Endro bin Sutarjo pada suatu hari tahun 2014 bertempat di halaman rumahnya di Kabupaten Pati sebagai berikut. Berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2013, terdakwa Endro bin Sutarjo yang berprofesi sebagai pencari abu kuningan atau abu tembaga dan besi tua telah bertemu dengan orang yang bernama Yanto. Terdakwa membeli limbah B3 jenis abu yang mengandung unsur logam timah atau timbal seharga Rp450 per kilogram. Menurut keterangan orang yang bernama Yanto, limbah B3 jenis abu yang mengandung unsur logam timah atau timbal tersebut didapatkan dari CV Sinchan yang berada di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Setelah terdakwa membeli limbah B3 jenis abu yang mengandung unsur logam timah atau timbal dari orang yang bernama Yanto tersebut seberat 7.000 kg kemudian ditaruh di gudang yang berada di dekat rumah terdakwa. Kemudian setelah itu limbah B3 jenis abu yang mengandung unsur logam timah atau timbal tersebut dibungkus ke dalam sak menjadi 169 sak, yang mana limbah B3 jenis abu yang mengandung unsur logam timah atau timbal tersebut dijual lagi kepada seseorang pembeli yang bernama Bunari di daerah Kediri, Jawa Timur. Terdakwa kemudian menyuruh saksi Khairul Hadi untuk mengirimkannya kepada pembeli yang bernama Bunari tersebut. Sesampainya di Jalan Raya Pati Rembang yang berada di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, mobil yang mengangkut limbah B3 tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Pati yang sedang bertugas. Pada saat ditangkap pengemudi tidak dilengkapi dengan dokumen limbah B3 dan rekomendasi atau izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan. Dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3, terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri, gubernur atau bupati, wali kota berupa Hazardous Waste Manifest yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Junto Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 Ayat 4 berbunyi, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan Pasal 102 berbunyi, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pati kemudian menuntut antara lain agar 1. Menyatakan terdakwa Endro bin Sutarjo bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Junto Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Endro bin Sutarjo dengan pidana penjara selama 12 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan. Pengadilan Negeri Pati dalam putusannya tanggal 11 November tahun 2014 menyatakan terdakwa Endro bin Sutarjo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tanggal 21 Januari tahun 2015 menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 November tahun 2014 yang dimintakan banding tersebut. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan juga terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Alasan-alasan kasasi dari penuntut umum adalah bahwa putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masih terlalu ringan. Mengingat bahwa perbuatan terdakwa merusak lingkungan. Adapun alasan-alasan kasasi terdakwa adalah bahwa tindak pidana tersebut terjadi di luar pengetahuan dan kemampuan terdakwa, karena sama sekali tidak mengetahui bahwa dalam mengelola limbah tersebut harus ada izin.
Terhadap alasan-alasan kasasi penuntut umum dan terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Fakti tidak salah menerapkan hukum. Judex Fakti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat 1, huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan alasan kasasi dari terdakwa tidak dapat dibenarkan. Karena alasan terdakwa tidak tahu pengelolaan limbah berbahaya perlu izin tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana terdakwa, karena terdapat fiksi hukum yaitu setelah suatu peraturan perundang-undangan diumumkan dalam lembaran negara maka setiap orang dianggap mengetahui hukumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga putusan Judex Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa tersebut harus ditolak. Mahkamah Agung dalam putusannya kemudian menyatakan menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa.